Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inni uhibbukum fillah. Hamba yang dhaif senantiasa mencintai saudaraku semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia ini dalam kebaikan, dalam ketaatan, semoga kelak Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Para pemirsa yang berbahagia, tema kajian kita kali ini akan membahas seputar rahasia dan keutamaan istighfar. Sebagai seorang hamba, tentunya kita tidak luput dari 3 kondisi. Dan itu kita sadari. Seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang yang beriman, bisa kita katakan sering sekali terjerumus dalam 3 kondisi ini. Dan dalam 3 kondisi ini membutuhkan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita maksud dengan istighfar. Istighfar artinya memohon ampun. Dari kalimat ghafara yang artinya as-sitru wa taghtiyah, menutupi. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditutupi, dihapuskan dosa dan kesalahan kita. 3 keadaan seorang hamba itu, di antaranya yang pertama, seseorang bisa jadi terjerumus melakukan kemaksiatan dan dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia itu selalu melakukan kesalahan, dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan adalah mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat kepada Allah. Jadi kondisi yang pertama ini boleh jadi seseorang melakukan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi maksiat langsung kepada Allah, atau kita melakukan kezaliman kepada sesama hamba Allah. Kondisi yang kedua, seseorang boleh jadi meninggalkan kewajiban yang sudah ditetapkan kepada kita. Meninggalkan tugas dan tanggung jawab yang sudah diputuskan wajib untuk kita lakukan. Contoh, sholat 5 waktu kita lalaikan. Berpuasa bulan suci Ramadan kita tinggalkan misalnya. Haji, zakat, dan seterusnya. Boleh jadi seseorang meninggalkan kewajiban yang sudah diperintahkan kepadanya. Baik yang pertama, ketika melakukan maksiat, hendaknya bertaubat kembali kepada Allah, istighfar. Yang kedua, ketika kita meninggalkan kewajiban kita pun kita membutuhkan istighfar. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kondisi yang ketiga, boleh jadi ketika kita melakukan sebuah ketaatan, melaksanakan sebuah kewajiban kita, tidak jarang kita melakukan sesuatu yang mengurangi kesempurnaan kewajiban yang kita kerjakan tersebut. Ada saja kelalaian kita dalam melakukan ibadah. Boleh jadi wudhu kita kurang benar. Boleh jadi ruku sujud kita kurang tumakninah.
Dan kesemuanya itu bisa kita kategorikan kesalahan yang membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kita maksud dengan istighfar. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas yang pertama tadi, maksiat yang kita kerjakan, yang kedua, kewajiban yang kita tinggalkan, dan yang ketiga, boleh jadi kekurang sempurnaan kita dalam melakukan kewajiban-kewajiban kita tersebut. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ini, kata para ulama, tidak lain dan tidak bukan ketika seseorang mengucapkan dengan lisannya, kemudian hatinya merasakan dan perbuatannya menunjukkan bahwa dia tengah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah. Kalimat istighfar ini sangat ringkas, mudah untuk kita baca. Kata-katanya astaghfirullah. Boleh kita tambah astaghfirullahal azim. Atau kita tambah lagi astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Walhasil kalimat istighfar ini banyak redaksinya, tetapi yang simpel dan mudah kita baca adalah kalimat astaghfirullah. Artinya aku memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan rahasia dan keutamaan dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ini dalam beberapa poin. Di antaranya yang pertama, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ali Imran 135. Artinya, dan mereka yang ketika melakukan sebuah kejahatan fahisyah atau menzolimi diri mereka sendiri, mereka langsung ingat Allah Subhanahu wa taala, lalu memohon ampun, beristighfar kepada Allah, maka sesungguhnya siapakah yang dapat mengampuni dosa dan kesalahan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu tidak sungguh-sungguh untuk melakukan kemaksiatan itu, dan mereka pun memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Jadi istighfar yang kita baca akan menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Ketika seseorang melakukan kemaksiatan, bacalah astaghfirullahal azim. Keutamaan berikutnya, kata para ulama, sebutkan dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa aman kepada orang-orang yang membaca istighfar. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Surah Al-Anfal ayat 33. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka selama engkau berada di antara mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka selama mereka membaca atau beristighfar kepada Allah. Jadi dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan dua pengaman bagi kita umat Islam ini. Pengaman dari apa? Pengaman dari azab Allah. Yang pertama adalah hadirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam Al-Qur'an ini disebutkan, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Selama engkau berada di antara mereka, wahai Muhammad, maka tidak akan kami turunkan azab kepada mereka. Lalu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat,
masih ditinggalkan satu pengaman lagi, yaitu istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab mereka selama mereka itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa iblis laknatullah telah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sumpahnya mengatakan, wa izzatika la abrahu aghwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Ya Tuhanku, kata iblis, demi keagunganmu, aku tidak akan pernah bosan berhenti untuk membujuk rayu menyesatkan hamba-hambamu selama nyawa mereka masih berada di badan mereka tersebut. Lalu apa Allah jawab sumpah iblis ini? Allah pun menjawab dengan sumpahnya, wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, demi keagunganku, keistimewaanku, aku akan tetap mengampuni dosa dan kesalahan mereka selama mereka mau beristighfar kepadaku. Keistimewaan istighfar juga disebutkan dalam sebuah riwayat, bahwasanya nanti pada hari kiamat, ketika hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kitab catatan amal mereka masing-masing, rapot kita masing-masing, maka kata Rasul, barang siapa yang ingin kitab catatan amalnya itu membuatnya bahagia, senang, bergembira, ceria ketika mendapatkan kitab catatan amalnya, maka hendaklah dia memperbanyak istighfar. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyukthir fiha minal istighfar. Barang siapa yang ingin bahagia melihat catatan amal-amalnya, maka perbanyaklah membaca istighfar. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki rahasia dan keistimewaan lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar," barang siapa yang membiasakan, mendawamkan membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan dalam setiap kesedihan yang dia rasakan. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap kesulitan yang dia rasakan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan rizki kepadanya dari jalan-jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Artinya para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketika kita mendawamkan membaca kalimat astaghfirullahal azim, maka banyak sekali kemudahan, banyak sekali keistimewaan yang sudah Allah siapkan. Ketika kita sedih, kita membaca istighfar, Allah akan jadikan kita tidak murung. Ketika kita mengalami kesulitan, membaca istighfar, Allah mudahkan, berikan jalan keluar. Dan kita sulit mendapatkan rezeki, maka perbanyaklah baca istighfar, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini.
Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan berikutnya dari membaca istighfar disebutkan juga dalam Al-Qur'an surah Nuh ayat 10 sampai 12. Di mana ayat ini juga dalam sebuah kisah ketika Hasan Al-Basri ditanya oleh 3 orang yang mengalami kesulitan yang berbeda. Maka beliau membacakan ayat ini. Orang yang pertama datang kepada beliau melaporkan mengadu tentang paceklik. Sudah lama tidak turun hujan, kering. Dia mengadukan kepada sang imam, wahai imam, kami kesulitan air. Apa jawaban sang imam? Istaghfirillah. Minta ampunlah kepada Allah. Bacalah istighfar. Pulanglah orang yang pertama ini. Kemudian datang berikutnya orang yang mengadukan tentang sulitnya rizki. Sulitnya rizki dia dapatkan. Fakir dalam hidupnya. Maka sang Imam Hasan Al-Basri pun mengatakan, istaghfirillah. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu datang orang yang ketiga mengadukan tentang sulitnya mendapatkan keturunan. Maka sang imam pun mengatakan, baca istighfar. Lalu sahabat-sahabatnya dalam kebingungan mereka bertanya, wahai sang imam, 3 orang yang datang masalah mereka berbeda-beda. Tetapi jawabanmu hanya satu, yaitu engkau suruh mereka untuk membaca istighfar. Maka sang imam mengatakan, tidakkah kalian membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, beristighfarlah kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka Dia Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan air hujan yang deras. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian harta berlimpah. Wabanin, dan Allah akan menganugerahi kepada kalian keturunan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebun-kebun kepada kalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan sungai-sungai kalian itu penuh dengan air. Sang imam membacakan ayat ini menjelaskan keistimewaan istighfar itu. Ternyata apapun masalah kita, maka rahasianya bacalah istighfar, karena di situ ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam istighfar itu ada penghambaan kita kepada Allah. Ada pengakuan kita sebagai hamba yang dhaif, hamba yang keliru, hamba yang salah. Lalu kita introspeksi diri kita, mengevaluasi diri kita, lalu kita ucapkan dengan lisan kita, hati kita, dan perbuatan kita, sehingga yang tadinya penuh dengan dosa maksiat, yang tadinya penuh dengan kesulitan dan pesimisme, maka di situ Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu kemudahan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan berikutnya juga orang-orang yang melazimkan membaca istighfar sebagaimana disebut dalam surah Hud ayat 3, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana. Dan istighfarlah kepada Tuhan kalian, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang tenang damai untuk kalian. Artinya apa? Artinya dalam kondisi
seseorang sakit dalam kondisi sulit, maka disinilah pentingnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita yakin sebagai seorang yang beriman segala sesuatu itu tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu solusi yang Allah berikan kepada kita agar kita sebagai hamba yang dhaif tidak pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun tidak pernah berhenti untuk berikhtiar melakukan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Namun demikian kata para ulama, orang-orang yang membaca istighfar hanya di lisan mereka. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, man qala bilisanihi astaghfirullah, barang siapa yang mengucapkan dengan lidahnya astaghfirullah, wa qalbuhu musirun ala ma'siyatihi, sedangkan hatinya selalu cenderung untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fastighfaruhu yahtaju ila istighfar, maka istighfarnya tersebut membutuhkan istighfar berikutnya, dan saghiratuhu lahiqatun bil kabair, dan dosa-dosa kecilnya akan digabungkan ke dalam dosa-dosa besar. Kenapa? Karena ternyata istighfarnya hanya istighfar di lisan, tidak sampai ke hatinya, sehingga tidak membuat dirinya berhenti melakukan kemaksiatan. Ibnu Rajab Al-Hambali menegaskan dalam poin ini, kata beliau, man lam yakun thamratu istighfarihi tashihu taubatih fahuwa kadhibun fi istighfarihi. Barang siapa yang istighfarnya tidak membuahkan hasil, membuat dirinya berhenti melakukan kemaksiatan, melakukan taubat yang sempurna, maka sesungguhnya orang itu bohong dalam istighfarnya. Artinya apa? Artinya ketika seseorang mengucapkan astaghfirullahalazim, ini mengajarkan kepada kita untuk tidak hanya kita sebutkan dengan lidah, tetapi harus kita resapi dengan hati kita, kemudian kita ikuti dengan perbuatan kita. Jangan sampai kita dibilang seorang yang pembohong dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu membaca istighfar harus senantiasa kita lazimkan sebagai bentuk ikhtiar samawi kita. Sebagai seorang hamba, kita harus bertugas, harus melakukan tugas kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah, melakukan ikhtiar duniawi. Kewajiban kita mencari nafkah, mencari jalan yang benar, meninggalkan kemaksiatan. Tetapi ikhtiar samawi kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan astaghfirullah, astaghfirullahalazim. Atau kalau kita mampu membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul Istighfar apabila dibaca pada malam hari, kata Rasulullah SAW, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya sepanjang malam itu. Apabila dibaca siang hari, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosa kita pada siang hari tersebut. Karena itu Imam Hasan Al-Basri berwasiat kepada kita. Apa kata beliau? La tumillu fil istighfar, ay la tamallu. Jangan pernah kalian bosan dalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akthiru fi buyutikum, perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian. Fa innakum ma tadrun, sesungguhnya kalian tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima istighfar kalian. Pesan ini sangat penting untuk kita resapi bersama.
Jangan sampai hanya ketika di masjid kita baca istighfar, tetapi di rumah, di pasar, di tempat bekerja kita, perbanyaklah baca istighfar. Banyak baca istighfar, tidak hanya ketika dalam keadaan sulit. Ketika selesai sholat, Rasulullah membiasakan membaca istighfar 3 kali. Ketika selesai melakukan kewajiban-kewajiban, seperti tawaf ifadah, membaca istighfar. Ini bentuk bahwa kita menyatakan kelemahan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk menjadi hamba-hambanya yang senantiasa dekat dengan Allah. Amin. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.